Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan belajar classroom dengan akun belajar.id. Jadi sebelum saya melanjutkan, kita refresh kembali Ibu Bapak. Yang sebelumnya, di part sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas, kemudian salah satu cara membuat daftar hadir, kemudian penugasan baik itu secara langsung ataupun menjadwalkan tugas yang dilampiri dengan file ya, baik itu dari Google Drive, kemudian dari link, dari file di komputer kita maupun dari YouTube. Baik, Ibu Bapak, kali ini kita akan membahas tentang membuat materi, kemudian membuat kuis atau ulangan, dan lain-lain. Baik, Ibu Bapak, untuk membuat materi hampir sama dengan langkah sebelumnya. Kita masuk ke bagian tugas, kemudian kita buat, kemudian materi. Ya, misalnya di sini materi KD1 misalnya, ini anggap aja reaksi kimia misalnya gitu ya. Ini ringkasannya, boleh diisi atau apa, silahkan baca apa bagaimana. Ini sesuaikan kebutuhan saja Ibu Bapak. Ini ya, sambil contoh begitu saja. Nah, di sini Ibu Bapak boleh menambahkan ya, boleh menambahkan seperti yang sebelumnya. Misalnya saya ingin menambahkan tadi ya, reaksi kimia misalnya. Ya. Misalnya saya ingin menambahkan ini sebagai materi saya misalnya. Saya buka lagi. Perhatian, sejak kegiatan belajar online saya dimulai, copy, Ctrl anak-anak C itu generasi ya. penerus kini. Saya Ctrl C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembali ke sini, saya tambahkan. Misalnya saya pilih YouTube. Saya Ctrl V Ibu Bapak, kemudian cari. Saya klik, kemudian tambahkan. Nah, ini misalnya saya menambahkan materi. Silakan nanti Ibu Bapak petunjuknya silakan diisi di sini ya, anak-anak. Setelah menonton ini minta apa atau bagaimana, silakan di sini. Sama selanjutnya Ibu Bapak, ini sama. Kita misalnya kalau hanya satu kelas berarti tidak perlu dirubah. Kalau misalnya ini ingin diposting di kelas lainnya, silakan Ibu Bapak tinggal klik saja. Ya, tinggal klik saja mau di kelas berapa saja. Nanti Ibu Bapak kalau kita perhatikan pada part sebelumnya itu kita hanya membuat topik 2 ya, absensi sama penugasan. Sedangkan untuk materi belum. Nah, baik Bapak, tidak perlu kita kembali ke awal kemudian buat topik, tidak perlu. Dari sini saja kita bisa juga membuat sebuat topik. Jadi ini di bagian topik Ibu Bapak ya, di bagian topik kita pilih buat topik ya. Buat topik, kemudian misalnya kumpulan materi ya. Kemudian kalau sudah, silahkan diposting saja Ibu Bapak. Ini juga sebetulnya sama, kalau ingin menjadwalkan pun, ini juga sama di sini ya. Menjadwalkan, tapi kita langsung saja posting ya Ibu Bapak. Posting. Nah, itu Ibu Bapak cara memberikan materi atau mengupload materi. Kalau kita sudah perhatikan, ini ada topik baru namanya kumpulan materi. Ada penugasan, ada absensi gitu ya. Ini kumpulan materinya. Kita perhatikan dan lihat lagi coba di bagian siswanya. Nah ya, di bagian siswanya. Kita buka dulu HP-nya. Bapak, saya ganti dulu akunnya. Yang ini
Saya buka. Nah, ini adalah materi. Ya, inilah tampilannya nanti di siswa, Bapak. Kalau siswa ingin melihat materinya, sudah tinggal diklik saja ini, Bapak. Berarti dia akan diarahkan ke YouTube-nya, kan gitu ya. Ya, kita kembali saja. Ya, sekarang kita kembali ke sini. Ya, itu tadi membuat materi. Sekarang kita mau membuat misalnya ulangan gitu ya. Ulangan silakan di sini, Bapak. Kalau misalnya dari form itu bisa ya. Tugas kuis ini ya misalnya evaluasi gitu aja ya. Evaluasi 1 ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan dari form tinggal diklik sini aja ya Bapak. Ya, diklik sini. Tapi kalau seandainya kita sudah buat, itu tinggal di sini tambahkan. Ya, kalau ini yang kita belum buat, maka minta klik ini, nanti kita diarahkan dan diarahkan ke form ya, baru kita buat. Tetapi kalau misalnya kita sudah pernah buat, ini disilang aja Ibu Bapak. Ini silang, kita tinggal tambahkan, kemudian dari Google Drive misalnya. Ya. Kemudian di drive saya, silakan nanti Bapak lihat misalnya kalau ada kuisnya di sini pasti ada Bapak ya. Misalnya apa ya, kebetulan ini saya tidak punya kuis Bapak. Kita pilih yang buat saja ya, buat ini. Buat, kemudian kita pilih formulir. Kita tunggu prosesnya, maka nanti ini diarahkan ke formulir ini Bapak. Misalnya kita pilih evaluasi 1 itu ya. 1. Kemudian jangan lupa Ibu Bapak, ini kan bentuknya masih dalam bentuk form. Jadi untuk ini kita merubah dari form ke kuis, maka kita harus di bagian setting ini atau setelan, kita klik, kemudian di bagian kuis, ya, kita pilih jadikan kuis. Ya, jadikan kuis. Ini silakan misalnya jawaban benarnya dihilangkan saja supaya nanti kalau anak-anak selesai mengerjakan itu yang jawaban benar dan salahnya itu tidak terlihat. Jadi dikhawatirkan Ibu Bapak, misalnya nanti tidak mengerjakan, waktunya tidak sama antara siswa 1 dengan yang 2, dikhawatirkan nanti siswa yang pertama membocorkan jawaban kita ke siswa yang berikutnya. Baik kalau sudah disimpan. Ya. Kemudian kita tinggal pilih pertanyaan 1 misalnya opsi 1, opsi 2, opsi 3 dan terusnya ya. Saya tulis pertanyaan 1 aja. 1. Misalnya kunci jawabannya apa? Kita pilih sini Bapak. Kunci jawaban misalnya kuncinya opsi 1. Skornya berapa? Tinggal diisi. Misalnya skornya 2. Baru selesai. Ini diwajibkan saja Bapak supaya pada saat anak-anak nanti lupa menjawab itu bisa diingatkan. Jadi tidak akan bisa disubmit kalau tidak dijawab semua. Tetapi kalau ingin dibiarkan tetap tidak terjawab, berarti ini kita tidak usah diaktifkan. Tapi kalau kami sarankan sebaiknya ini dicentang supaya anak-anak punya kesempatan untuk menjawab gitu ya. Baik, selanjutnya kita copy lagi ya. Saya rubah lagi ke pertanyaan kedua. Ini anggap saja saya sama Ibu Bapak. Nanti disesuaikan saja. Saya copy lagi. Ini pertanyaan 3. Saya copy lagi pertanyaan 4. Kita buat 5 saja Ibu Bapak. Kemudian saya copy lagi. Saya pertanyaan 5. Baik, ini sudah selesai Ibu Bapak. Sekarang kita kembali lagi ke sini Bapak ya. Kembali ke sini. Ini kembali lagi ya. Ini pun ya, ini tadi yang ini Bapak, ini yang ini. Jadi tadi kan namanya memang formulir, tapi kalau seandainya seperti ini ya, kita silang tidak masalah karena ini sudah otomatis tersimpan di dalam Google Drive, maka kita bisa ini dihapus saja tidak apa-apa.
Ya, kita tambahkan lagi, ya, arahkan lagi ke Google Drive. Kemudian kita pilih yang evaluasi 1 ini. Ya, tadi kita membuat 5 soal ya Bapak. Ini skor maksimal berapa? Silakan diisi di sini. Ya. Kemudian batas atau tenggang waktunya kapan ini? Ya. Kemudian tugas apa topiknya. Ini kan juga evaluasi tidak ada. Kita buat saja sini. Ya, atau penilaian misalnya. Ya. Nanti kalau sudah ini sama caranya Bapak di kelas berapa saja ya, kemudian skornya maksimal berapa, kemudian tenggang waktunya ini sampai kapan, silahkan dipilih juga, misalnya jam berapa, kemudian kalau sudah tugaskan. Maka ini sudah tersampaikan kepada peserta didik. Ini ya penilaian ya. Kalau dibuat topik enak Ibu Bapak, artinya pada saat kita ini nanti posisinya banyak datanya ya, kita tinggal lihat di sini aja. Jadi ini khusus penilaian, ini ada kumpulan materi, penugasan, absensi, dan seterusnya. Jadi kita kembali lagi ke penilaian, kita coba lihat di siswanya. Ya. Saya refresh dulu. Nah, ini adalah sudah tugas evaluasi. Kita coba ya. Nah, nanti seperti ini. Oh iya Ibu Bapak, sebelum menjak ke sini, ini nanti Ibu Bapak pastikan karena ya, sekali lagi saya garis bawahi, karena kemungkinan ada siswa yang tidak menggunakan akun belajar.id, maka nanti ada permasalahan Ibu Bapak. Coba kita lihat ya, langsung permasalahannya saja. Karena tadi kita tidak rubah. Saya coba buka ini. Ini kan menggunakan akun yang bukan dari belajar.id, tapi akun biasa. Ya, saya buka. Kemudian, nah ini perhatikan ya, sekali saja ya. Sekali saja saya coba. Nah, saya pakai ini. Oke. Nah, perhatikan nih Bapak. Tidak ada akses. Ya, artinya apa? Kita ini meminta akses dulu. Ya. Maka dari itu sebelum nanti ditugaskan, jangan lupa Ibu Bapak ya. Saya kembali dulu. Jangan lupa di bagian ini tadi kita kembali ke form. Di bagian sini ya. Kita masuk lagi di bagian pengaturan. Ya. Pengaturan. Nah, ini Bapak. Perhatikan yang ini. Jadi yang ini itu kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Kita hilangkan. Jika misalnya ibu bapak emailnya tidak ingin dikumpulkan, maka ini dihilangkan saja juga ya. Dihilangkan. Nah, jadi ini batasi satu jawaban saja. Artinya setiap siswa hanya diberi kesempatan 1 kali menjawab. Baik kalau sudah disimpan. Ya. Nah, sekarang coba kita kembali ke siswa lagi, Bapak. Ya. Saya pilih ini. Ya. Kemudian tunggu dulu, saya pilih. Kemudian saya pilih tugas. Nah, ini Bapak. Kalau tadi itu kan ininya tertutup ya, putih ya. Sekarang kalau sudah kita hilangkan tadi dibatasinya, maka ini akan kelihatan. Sehingga nanti siswa pada saat membuka, kemudian sudah tinggal pilih Bapak. Ya. Jawab, misalnya kita buat salah saja, tadi opsi 1 ya jawabannya. Saya buat gini, kemudian saya buat gini, kalau sudah, kirim. Nah, maka sudah terkirim. Ini kita lihat skor, artinya karena di pengaturan tadi pada saat di form itu, anak lihat skor bisa. Itu bisa, nah seperti ini. Ya. Ini ya, kelihatan. Nah, ini di siswanya Ibu Bapak. Baik, sekarang kita kembali ke bagian gurunya. Ya. Mohon maaf, saya gini dulu aja. Tadi sudah back ya, back.
Ini karena ini sudah selesai, Ibu Bapak. Ini tandai aja, sudah selesai, tandai sebagai selesai. Nah, baik, kita kembali lagi ke gurunya. Ini dicoba dibuka. Mohon maaf. Ini ya, di penilaian tadi. Kemudian tugas ini ya, kita lihat yang ini. Nah, ini sudah yang mengerjakan Ibu Bapak. Ini ya. Tinggal nanti kita lihat nilainya sebetulnya tidak di sini Bapak, di sini juga ada ini. Nah, ini yang tadi ya. Nanti kalau ingin mendownloadnya ya sama Ibu Bapak seperti biasa, tinggal dibuka di sini. Baik, itu Ibu Bapak saya rasa. Jadi hari ini atau kali ini kita sudah membuat 2 poin, yaitu membuat materi, kemudian membuat penilaian atau evaluasi. Baik, kita sambung di part berikutnya Ibu Bapak. Saya Heri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.